Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hadrat jami'i awliya ila husatan sultanan awliya sayyidina Syamdul Qadir Al-Jilani wa syekhina Muhammad Bahabuddin An-Nasyabin wa hadrat hujatin Islam Al-Ghazali wa hadrat hasatan Al-Qadi Abi Suja Ahmad Al-Husain Al-Asfihani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampun dipun jelaskan tentang harta ghanimah. Ghanimah niku harta yang dihasilkan dari orang kafir disebabkan peperangan. Diperang umat Islam dan orang-orang kafir, kemudian orang kafir itu kalah, maka harta tersebut menjadi ghanimah, bagian dari orang Islam. Nah sekarang niki bab tentang harta fai', bahwa fai' fawa kullu ma ukhidha minal kufar min ghairi qitalin kamalin alladzi taraku faza'an minal muslimin. Kalau harta fai' niku harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa adanya peperangan. Tapi kalau ghanimah, harta yang diambil dari orang kafir tapi disebabkan peperangan. Bedane kalau fai' ini orang kafir yang melarikan diri dari orang Islam, maka ini hartanya menjadi harta fai'. Di dalam konteks negara Indonesia ini tidak boleh orang Islam mengambil hartanya orang kafir, karena di dalam hukum-hukum fikih yang namanya ghanimah niku harta yang diambil dari orang kafir, berarti niku kafir musuh. Harta fai' niku yang diambil dari orang kafir yang ditinggalkan karena takut kepada orang Islam, niku juga orang-orang kafir musuh, bukan orang-orang kafir di Indonesia. Sehingga kalau di Indonesia terdapat umat Islam yang mengambil atau menjarah atau merampok harta-harta milik orang non-muslim, ini tidak dibenarkan. Bahkan ada yang membunuh orang kafir, orang non-muslim di Indonesia, niki juga tidak dibenarkan. Orang Islam boleh membunuh orang non-muslim itu kalau non-muslim niku menjadi musuh orang Islam dalam peperangan. Sehingga banyak sekali aliran-aliran lain yang memperbolehkan bom bunuh diri atau ngebom orang-orang kafir niku tidak dibenarkan, apalagi sampai menjarah niku mengambil harta orang kafir. Sehingga kalau ada ustadz yang memberikan fatwa bahwa bom bunuh diri itu diperbolehkan, maka tidak usah diikuti walaupun dalam konteks apapun. Bunuh diri itu dalam konteks apa, benarkan walaupun di dalam peperangan. Jadi bom bunuh diri ataupun yang lain lah, nah ini tidak dibenarkan dalam konteks apapun. Bahkan di dalam peperangan melawan orang kafir pun ini tidak dibenarkan. Membawa bom kemudian masuk di barisan perang orang kafir, meledakkan bom kepada diri sendiri, ini pun tidak dibenarkan. Maka orang pelaku bom bunuh diri walaupun dalam peperangan, ini dipastikan dia bukan mati syahid. Oleh karena itu ulama banyak sekali perbedaan bagaimana orang Islam satu masuk ke dalam barisan perang musuhnya 1000, orang Islam yang masuk dalam barisan musuh itu 1, bagaimana hukumnya? Ada perbedaan pendapat. Ulama Malikiyah boleh masuk ke dalam barisan musuh dan dia meyakini kalau masuk dalam barisan musuh itu dia akan mati. Ulama Malikiyah memperbolehkan dengan syaratnya kalau dia masuk niku tujuannya li kalimatillah, yang pertama. Yang kedua, kalau dia masuk dan dia nanti mati di barisan musuh, dia akan memberikan semangat kepada orang-orang Islam ikut-ikut berani melawan musuh, itu baru diperbolehkan. Tapi dalam konteks membunuh dirinya sendiri atau ngebom awake dhewe dalam konteks apapun ini tidak dibenarkan. Tidak ada mazhab yang memperbolehkan bunuh diri walaupun itu di barisan perang musuh. Karena di Indonesia ini banyak sekali pelaku bom bunuh diri
karena salah dalam pemahaman ya, pemahaman Islamnya kurang benar sehingga mendapat guru yang salah, melakukan bom bunuh diri, dikira dia masuk surga. Nah ini kan keblinger. Jadi kalau ada fatwa membenarkan bom bunuh diri ke dalam konteks peperangan ataupun konteks apapun, ya tidak usah diikuti. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yuqsamu malul fai'i. Jadi harta fai' niku harta yang didapatkan orang Islam dari orang kafir, tentunya niki kafir musuh. Dikarenakan orang kafir itu takut dan melarikan diri dari orang Islam, maka hartanya niku boleh dimiliki oleh orang Islam. Krono niku kafir musuh gitu. Nek kafir-kafir berdamai kayak ning Indonesia niku ndak boleh. Ndak ada pendapat yang memperbolehkan seperti itu nggih. Wa yuksamu lan den bagi apa malul fai'i, bondo fai' niku nama sebuah harta. Ala khamsati firoken ing atase 5 piro-piro bagian. Jadi harta fai' niku dibagi menjadi 5 bagian. Seperti harta ghanimah kemarin. Ghanimah niku kemarin dibagi menjadi 5 bagian. 1 bagian kepada nopo 5 orang, yang 4 bagian diberikan kepada pejuang dan selainnya. Dan niki harta fai' niku hampir sama. Dibagi menjadi 5 bagian, yusrofu kang den tasarupake apa khumusuhu 1/5 firaq alaman ing atase wong yusrofu kang den tasarupake alaihim ing atase man apa khumusul ghanimati 1/5 ghanimah. Jadi harta fai' niku dibagi menjadi 5 bagian. Ibaratnya hartanya niku 5 juta, berarti dibagi 5. Yang 1 bagian niku diberikan kepada orang yang kemarin niku mendapatkan harta ghanimah. Sama. Yang 4 bagian niku wayuk tolan den paringake apa arbaatu ahmasin 4/5 fai' lil muqatilati maring wong kang perang. Ya, jadi 4 bagian ini yang pertama diberikan kepada tentara atau pejuangnya. Pejuang termasuk kemarin sing nunggang jaran, sing melaku, tentunya niku bagiannya beda-beda. Wa fi masalihil muslimina lan maring piro-piro kemaslahatane wong Islam. Jadi yang 1 niku dibagikan kepada 5 orang kemarin, yang 4 bagian niku diberikan kepada tentara atau pejuang dan juga kemaslahatan kaum muslimin. Pejuangnya sinten ya tentara. Dalam bab ini tentara yang mendapatkan bagian fai' niku tentara atau pejuang-pejuang yang tercatat di dalam buku besar yang memang ditugaskan oleh di sini imam atau pemimpin. Nah, ini yang mendapatkan harta fai'. Kemudian pemimpin itu kalau memang itu sudah lebih, boleh ditasarufkan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Jadi kesejahteraan pejuang niku didahulukan, baru kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kesejahteraan niku beda-beda melihat biqadri hajatihim, melihat kebutuhan mereka.